Takwa Talks BTI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat takwa, selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Tagline kami mungkin terdengar agak teknis ya, tapi sebetulnya idenya sederhana. Di dunia yang penuh data dan algoritma ini, kita coba pakai pendekatan yang sama terstrukturnya untuk memahami iman. Bukan dengan mesin, tapi dengan akal dan hati. Seolah-olah kita ini sedang menjalankan analisis mendalam terhadap wahyu. Tepat sekali, kita jadi detektif spiritual lah istilahnya. Dan data yang akan kita bedah hari ini adalah satu ayat yang luar biasa padat maknanya, Surah Al-Baqarah ayat ke-99. Ayat yang singkat, tapi sangat tegas. Betul. Misi kita hari ini adalah membongkar konteksnya, melacak kenapa ayat ini turun, dan yang paling penting, apa sih pesannya buat kita yang hidup di zaman sekarang? Mari kita mulai dengan mendengarkan ayatnya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, wama yakfuru biha illal fasiqun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Syadaqallahul azim. Terima kasih. Kalimatnya lugas dan seperti yang Anda bilang tadi sangat tegas. Kami turunkan bukti jelas yang ingkar cuma orang fasik. Pertanyaan pertama saya, ayat setegas ini muncul di tengah-tengah obrolan tentang apa sih? Rasanya ini bukan pernyataan yang tiba-tiba muncul ya? Anda menangkap poin kuncinya. Ini sebuah respons. Para ulama tafsir, misalnya Imam Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, itu sangat menekankan pentingnya munasabah atau keterkaitan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat 97 dan 98 ya? Betul sekali. Ayat ini adalah, bisa dibilang, puncak dari sebuah sanggahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap argumen kaum Yahudi di Madinah waktu itu. Sebuah sanggahan? Memangnya argumen apa yang mereka pakai sampai harus dijawab dengan penegasan sekuat ini? Nah, argumen mereka ini, seperti yang dirinci dalam tafsir Al-Baghawi, sebetulnya agak aneh dan sangat personal. Aneh gimana maksudnya? Mereka menolak Al-Quran itu bukan karena isi pesannya, tapi karena mereka nggak suka sama kurirnya dari langit. Mereka memusuhi malaikat Jibril alaihissalam. Tunggu sebentar. Memusuhi malaikat Jibril alaihissalam? Pemimpin para malaikat kan? Apa alasannya? Alasan mereka, Jibril alaihissalam itu, menurut klaim mereka ya, adalah malaikat yang identik dengan perang, azab, hal-hal yang keras. Oh, begitu. Sebaliknya, mereka mengaku lebih suka malaikat Mikail alaihissalam, yang mereka asosiasikan dengan, ya, hal-hal baik, seperti hujan, kesuburan, rizki. Jadi logikanya, karena yang bawa wahyu ini Jibril, ya kami tolak. Itu kedengarannya nggak masuk akal sekali. Sangat tidak logis. Ini kan seperti kita benci sama tukang posnya, padahal masalahnya bukan di situ. Tepat, analogi yang sempurna. Dan ayat 99 ini turun untuk membongkar kekeliruan logika mereka itu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalian salah fokus. Masalahnya bukan Jibril atau Mikail, mereka semua hambaku yang taat. Masalah sesungguhnya adalah kalian tidak bisa membantah isi pesannya. Wahyu itu adalah ayatim bayinat, bukti-bukti yang teramat jelas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan mengalihkan, sudah jangan bahas kurirnya, kita bahas isi paketnya, yang tidak bisa kalian sanggah. Persis. Jadi sumber penolakan mereka itu bukan karena wahyunya nggak jelas, tapi karena ada sesuatu yang bengkok di dalam hati mereka. Saya jadi kepikiran, kalau alasan yang mereka pakai serapuh itu cuma karena nggak suka pembawanya, berarti pesannya sendiri pasti sangat kuat ya. Sampai mereka harus cari-cari alasan lain untuk menolak. Nah, itu dia. Jadi apa sebetulnya bentuk tanda-tanda yang jelas atau ayatin bayinat ini? Apa yang membuatnya begitu jelas sampai mereka terpojok? Pertanyaan yang bagus sekali. Tafsir Ibnu Katsir mengutip riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an merincikan beberapa bentuknya. Tentu yang paling utama ya Al-Quran itu sendiri. Tapi ada bukti-bukti spesifik yang langsung menampar kaum Yahudi saat itu. Oke, seperti apa itu? Pertama, Al-Quran itu isinya ada detail-detail kisah umat terdahulu. Kisah para nabi yang informasinya itu cuma segelintir pendeta mereka yang tahu dari kitab-kitab kuno. Oke. Tapi mungkin masih ada yang bisa berargumen, bisa saja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengar cerita itu dari orang lain. Argumen itu langsung patah dengan bukti kedua, yang jauh lebih kuat. Al-Quran itu nggak cuma cerita yang mereka tahu,
tapi juga mengungkap rahasia dan penyimpangan yang sengaja mereka sembunyikan dari Taurat. Wow, jadi Al-Quran bertindak sebagai korektor. Tepat. Al-Quran datang dan bilang, ini loh yang kalian sembunyikan, dan bagian itu yang kalian ubah. Nah, ini jauh lebih sulit dibantah. Ini seperti ada auditor dari luar datang dan tahu persis di mana letak kecurangan pembukuan internal perusahaan. Betul sekali. Contohnya seperti pengungkapan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman yang sebenarnya ada di kitab mereka, tapi mereka tutupi. Atau hukum rajam yang mereka ubah. Pengungkapan ini bikin mereka kaget, karena itu kan rahasia dapur mereka. Jadi buktinya bukan cuma spiritual, tapi juga logis, historis. Mustahil kecuali informasinya datang dari sumber yang paling tahu segalanya. Persis. Dan ini puncaknya, kartu trufnya. Semua informasi yang super detail ini disampaikan oleh lisan Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. itu dia. Ini bukti logis yang mengunci semuanya. Gimana mungkin orang yang nggak pernah baca kitab mereka bisa tahu isinya lebih detail dari mereka sendiri, bahkan sampai ke bagian yang dirahasiakan. Ini bukti yang bayinat, jernih sekali. Seharusnya tidak bisa ditolak oleh akal sehat. Oke, buktinya jelas, logis, dan mustahil direkayasa. Tapi, ayat ini kan berlanjut. Tetap saja ada yang ingkar, dan mereka diberi label al-fasikun. Kata ini kok rasanya lebih berat ya daripada sekedar tidak percaya. Apa maknanya? Anda benar. Al-fasikun itu punya bobot khusus. Secara bahasa, akar kata fisk itu artinya keluar dari sesuatu. Orang Arab dulu pakai kata ini untuk kurma matang yang keluar dari kulitnya. Oh, keluar ya? Nah, secara istilah syariat, fasik itu artinya keluar dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan soal nggak tahu atau ragu secara intelektual, tapi ini pilihan sadar untuk keluar. Bukan masalah di kepala, tapi di hati. Tepat sekali. Penggunaan kata ini adalah sebuah diagnosa ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan bilang, penolakan terhadap kebenaran yang sudah seterang ini, itu bukan masalah intelektual. Buktinya sudah jelas. Ini masalah spiritual dan moral. Sebuah pembangkangan yang disengaja. Betul. Mereka tahu atau setidaknya melihat bukti yang sangat kuat, tapi mereka secara sadar memilih untuk keluar dari jalur itu. Imam Ibnu Ashur menjelaskannya dengan sangat gamblang. Kenapa mereka memilih keluar? Apa pendorongnya? Pendorong utamanya, kata beliau, bukanlah kurangnya bukti, melainkan hasad, iri hati, dengki. Iri hati. Iya, mereka tidak terima dan iri karena kenabian terakhir yang mereka tunggu-tunggu kok tidak turun dari kalangan mereka, Bani Israel. Malah turun ke bangsa Arab melalui Nabi Muhammad SAW. Wow, jadi akar masalahnya itu, perasaan iri hati. Itu sangat manusiawi dan jujur saja agak menakutkan ya. Karena penyakit hati seperti iri bisa menjangkiti siapa saja, termasuk kita, dan ternyata dampaknya bisa sampai menolak kebenaran dari Tuhan. Sangat menakutkan. Penyakit hati inilah yang jadi hijab, jadi penghalang, yang membuat mereka keluar dari jalan kebenaran. Meskipun mungkin akal mereka sudah bisa menerima semua bukti yang ada. Ini benar-benar pelajaran tentang psikologi manusia. Lalu, pasti ada dong sikap sebaliknya, sikap hati yang terbuka pada kebenaran. Adakah kisah yang bisa jadi cermin buat kita? Tentu ada, dan kontrasnya sangat indah. Tafsir Al-Bagawi menceritakan sebuah kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sikap hatinya berlawanan total. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sang Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan batil. Ini pasti menarik. Diceritakan, Umar radhiyallahu an itu punya kebiasaan melewati tempat belajar kaum Yahudi. Beliau sering berdialog dengan mereka. Itu untuk apa? Apakah imannya sedang goyah? Justru sebaliknya. Beliau melakukannya bukan karena ragu, tapi untuk menambah keyakinan. Beliau ingin memverifikasi langsung ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang beliau tahu ada di kitab mereka. Ah, begitu. Suatu ketika, dalam dialog itu, kaum Yahudi lagi-lagi mengeluhkan permusuhan mereka kepada Jibril alaihissalam. Alasannya sama, Jibril itu malaikat membawa azab. Lalu bagaimana respons Umar radhiyallahu an? Dengan ketegasan dan kejernihan logika khas beliau, Umar radhiyallahu an berkata, barang siapa memusuhi Jibril, maka sesungguhnya ia juga memusuhi Mikael. Dan barang siapa memusuhi keduanya, maka ia adalah musuh Allah. Logis sekali. Para malaikat kan satu kesatuan dalam taat. Betul. Setelah bilang begitu,
Umar radhiyallahu an bergegas melapor ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang terjadi pas beliau sampai? Dengan perkataan Umar radhiyallahu an. Masya Allah! Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyambutnya dan bersabda, "Sungguh, Tuhanmu telah sependapat denganmu, wahai Umar." Perkataannya disetujui langsung oleh langit. Itu sebuah peneguhan yang luar biasa bagi seorang manusia. Sangat luar biasa. Dan coba perhatikan dampaknya pada diri Umar radhiyallahu an. Beliau kemudian berkata, "Setelah kejadian itu, aku merasa diriku dalam agama Allah lebih kokoh daripada batu." Wow, jadi jelas sekali bedanya. Hati yang penuh hasad, diberi bukti jelas, malah makin menolak. Hati yang tulus mencari kebenaran, diberi peneguhan, imannya jadi sekokoh batu. Itu perbandingannya. Lalu bagaimana kita membawa pelajaran ini ke kehidupan modern kita, di mana kita bisa menemukan tanda-tanda yang jelas di sekitar kita sekarang? Ayatin bayinat di zaman kita ada di mana-mana, sahabat takwa, dan mungkin lebih banyak dari sebelumnya. Kita punya keajaiban ilmiah Al-Quran. Kita bisa analisis keindahan sastranya. Keterjagaan teksnya juga ya? Betul, bukti sejarahnya kuat. Kita lihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta yang diungkap sains. Dan kita lihat hidayah yang nyata pada orang-orang di sekitar kita. Bukti itu ada di alam, di kitab, dan di dalam diri. Bukti ada, tapi penolakan juga tetap ada. Tadi Anda menyinggung soal kefasikan modern. Bisa diperjelas lagi? Ini kayaknya relevan sekali. Tentu. Kalau dulu penghalangnya hasad kesukuan, kefasikan modern bisa lebih halus. Misalnya, kesombongan intelektual, merasa sudah berpendidikan tinggi, jadi nggak butuh petunjuk Tuhan. Ah, iya. Saya lebih tahu. Atau cinta buta pada materi. Ketika sebuah kebenaran agama menantang kenyamanan atau bisnisnya, ya kebenarannya yang ditolak. Bukan karena tidak logis, tapi karena tidak menguntungkan. Itu sangat relevan. Ada lagi bentuk lainnya? Ada. Dan ini mungkin yang paling menjebak di era digital. Confirmation bias yang difasilitasi algoritma. Kita punya akses ke semua tanda-tanda jelas, tapi kita sengaja membangun gelembung informasi kita sendiri. Kita hanya mau dengar yang kita suka dengar. Betul. Kita follow yang sependapat, kita blokir yang berbeda. Kita jadi memusuhi Jibril versi modern. Kita memusuhi data atau fakta yang menantang zona nyaman kita. Itu bentuk fisk digital. Keluar dari ketaatan pada kebenaran objektif demi kenyamanan subjektif. Tepat. Jadi penghalang terbesar itu seringkali bukan kurangnya bukti, tapi keengganan hati untuk berubah. Kita sibuk cari pembenaran, bukan kebenaran. Jadi pada akhirnya, pelajaran utamanya adalah ajakan untuk introspeksi ya. Audit hati kita sendiri. Tepat sekali. Ayat ini mengajak kita bercermin. Apakah kita seperti Umar radhiyallahu an yang aktif mencari kebenaran biar iman makin kokoh? Atau kita tanpa sadar bersikap seperti mereka yang ketika ketemu kebenaran malah sibuk cari alasan untuk menolaknya karena mengganggu ego atau kenyamanan kita? Hati yang tulus akan menemukan jalan, hati yang berpenyakit akan menemukan alasan. Rangkuman yang sangat kuat. Sahabat takwa, ayat 99 surah Al-Baqarah ini adalah pengingat abadi bahwa tanda kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat jelas. Kalau ada penolakan, seringkali penghalangnya bukan di akal, tapi di hati. Sebagai pemikiran penutup, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bawa pulang. Di tengah lautan informasi ini, kita kan tiap hari dibanjiri berbagai tanda dan data. Coba kita tanya pada diri sendiri. Ketika saya menemukan sebuah tanda kebenaran yang jelas, entah dari Al-Quran, dari alam, atau dari nurani, apa reaksi pertama saya? Apakah saya mendekatinya dengan rasa ingin tahu yang tulus? Atau refleks pertama saya adalah mencari celah untuk menolaknya karena kebenaran itu terasa tidak nyaman? Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Semoga perbincangan ini membuat kita semua lebih terbuka dalam menerima kebenaran. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.